lagi di channel YouTube aku, Angki Ayuni. Buat kalian yang baru gabung, kenalin nama aku Angki Ayuni. Nah, seperti yang ada di judul, aku kali ini mau sharing lagi seputar aplikasi ya. Kali ini itu beda dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu aplikasi seputar wajib yang harus kita punya selama masa kehamilan. Kalau sekarang ini aplikasi wajib yang harus kita punya selama menjadi ibu baru seperti aku gitu teman-teman. Nah, kenapa sih harus punya aplikasi untuk parenting ya? Karena menurut aku selain kita bakalan lebih tahu banyak hal-hal tentang parenting gitu kan, kita bisa jauh lebih mandiri gitu. Tapi bukan berarti kita juga tidak menerima saran-saran dari orang tua, terus sahabat, saudara dan lain sebagainya, tetap kita terima. Tapi kan nilai plusnya kalau kita sendiri pun juga tahu gitu loh tentang parenting gitu. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di like video ini dan jangan lupa untuk di subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kalian bisa tahu kalau misalkan aku upload video terbaru. Dan jangan lupa di share ke seluruh sosial media yang kalian punya dan jangan lupa follow akun Instagram aku @angkiayuni_putri. Ada di sini, jangan lupa untuk di follow karena banyak banget informasi seputar kehamilan aku dulu, kecantikan, permamian dan lain sebagainya gitu di Instagram aku teman-teman. So, kita langsung ke sharing-sharing ya. Nah, untuk aplikasi ini itu sebenarnya untuk aplikasi parenting itu di aplikasi itu banyak banget ya. Cuman aku udah menemukan 3 aplikasi ini yang menurut aku udah complicated banget, yang menurut aku udah sangat-sangat lengkap. Sebenarnya aku udah download kurang lebih 6 sampai 7 aplikasi lah. Tapi ternyata udah aku lihatin semuanya, udah aku amatin semuanya dan akhirnya aku cuma menemukan 3 aplikasi ini. Oke guys, untuk aplikasi yang pertama ini ada aplikasi namanya Diary Bunda. Nah, Diary Bunda ini tidak hanya untuk parenting ya, tapi juga untuk mode kehamilan juga. Nah, berhubung aku udah punya 3 aplikasi wajib yang harus kita punya selama masa kehamilan, linknya ada di sini atau bakal aku taruh di description box. Menurut aku, jadi kita skip dulu yang mode kehamilan ya. Jadi seperti biasa masukin data baby kita dulu, terus habis itu baru masuk ke berandanya. Nah, ini kebetulan Anka udah umur 6 bulan, lahirnya tanggal segini 23 Januari 2020. Nah, ini ya, jadi ini berandanya. Untuk yang aku suka dari aplikasi ini itu adalah tumbuh kembang. Tumbuh kembang ini kayak gimana sih? Jadi gini teman-teman, karena kita itu lagi di masa-masa pandemi seperti ini gitu kan, jadinya kita itu kalau misalkan ke rumah sakit ataupun ke tempat-tempat keramaian kan pasti takut ya. Nah, kalau di daerah aku itu ada yang namanya kegiatan posyandu. Jadi untuk balita-balita gitu itu, untuk baby dan anak dan ibunya itu namanya posyandu di daerah aku. Aku nggak tahu di daerah kalian ada apa enggak dan aku nggak tahu namanya apa. Tapi selama masa pandemi ini, jadi untuk kegiatan tersebut ditiadakan dulu gitu. Jadi belum dibuka lagi gitu kan. Jadinya pihak posyandu itu menyarankan kita sebagai ibu-ibu itu boleh ke rumah sakit atau ke bidan ataupun ke puskesmas. Biasanya itu kan kita kalau bayi itu harus ada imunisasi gitu kan, ada jadwal imunisasi. Biasanya itu di posyandu kan. Berhubung di posyandunya nggak bisa, jadinya kita dilarikan ke rumah sakit, bidan ataupun puskesmas. Nah, kenapa aku nggak milih bidan? Karena kalau bidan itu kemarin itu aku sempat tanyakan di bidan untuk imunisasi itu memang harus ada jadwalnya gitu kan. Jadi dipesankan obatnya dulu gitu. Aku takutnya aku pribadi itu bukan karena aku nggak mau ke bidan. Aku takutnya nanti kalau banyak orang gitu kan, pasti kan kalau udah jadwalnya kan pasti banyak orang gitu kan kalau di bidan, jadinya aku nggak ke bidan dulu. Nah, kenapa aku juga nggak ke rumah sakit? Kalian pasti tahu kan rumah sakit itu tempatnya orang banyak berkumpul gitu kan, apalagi orang-orang sakit juga berkumpul di situ. Jadinya aku takut banget, apalagi aku harus bawa Anka gitu kan, jadinya aku nggak berani. Nah, akhirnya aku memutuskan ke puskesmas. Kenapa ke puskesmas? Karena kalau ke puskesmas itu aku tanpa mengantri. Jadi aku datang, aku langsung ke KIA gitu kan. Jadi itu untuk ibu dan anak, aku tanpa ngantri, udah langsung diimunisasi Anka. Udah langsung balik, langsung pulang gitu. Gak ngantri. Meskipun antri pun
nggak sampai lama gitu, mungkin nggak sampai 1 orang aja ngantrinya. Bahkan aku jarang sih ngantri selama aku imunisasi selama masa pandemi ini ya. Jadi aku langsung datang ke puskesmas, udah aku langsung pulang. Jadi aku tidak banyak berkomunikasi dengan orang lain gitu teman-teman. Nah, kita balik lagi ke tumbuh kembang ini ya. Nah, tumbuh kembang ini itu, nah kalau misalkan kalian nggak ada jadwal imunisasi gitu kan, kalau kalian punya timbangan di rumah, itu kalian bisa manfaatin teman-teman, karena di sini itu ada berat badan, tinggi badan, sama lingkar kepala. Ini terakhir itu kemarin aku 16 Juli ya, tapi yang paling lengkap ini ada tanggal 30 Juni. Jadi itu nanti masukin data, aku ngisinya itu di rumah karena aku nimbang si Anka itu kan di rumah. Aku punya timbangan di rumah, timbangan digital gitu. Jadinya aku gunakan untuk timbang berat badannya si Anka. Habis itu untuk tinggi badan sama lingkar kepala, kalau kalian misalkan nggak punya meteran di rumah, kalian bisa pakai tali ataupun tali rafia. Nah, caranya gimana sih ngitung sentimeternya? Itu aku waktu itu pakai penggaris gitu kan. Kalau penggaris itu kan ukurannya 30 cm. Itu aku kali 3, jadi kan 90 cm. Jadi 30 udah langsung aku potong talinya, tali rafia. Udah habis itu aku ukur gitu si Anka pakai tali itu, nanti aku kasih spidol gitu, baru aku ukur lagi. Nah, kebetulan waktu itu ketemunya 67,5 cm dan lingkar kepalanya 40 cm, dan di sini itu udah ada penilaiannya gitu, maksudnya hasil dari pengukuran tersebut. Ini di sini kalau berat badannya 7,4 kilo itu tumbuhnya masih normal, jadi nggak kurang juga nggak lebih. Begitupun juga tinggi badan sama lingkar kepalanya normal gitu. Kemarin itu aku ada di bulan apa ya, lupa, di bawah itu ada berat badannya itu kurang teman-teman. Jadinya aku tahu kan, jadinya aku bisa mengontrol gitu. Enaknya di sini, dan ini ada grafiknya. Ini grafik berat badannya tuh, Anka naik terus gitu. Nah, kalau misalkan kalian harus gimana sih untuk menambah berat badan, ini juga ada artikel, kalian bisa searching artikelnya. Nah, terus nilai plusnya di sini itu juga ada catatan imunisasi. Nah, kebetulan Anka ini udah imunisasinya tinggal 1 ya, umur 9 bulan gitu kan, imunisasi campak. Jadinya aku bakalan cari catatan imunisasi gitu. Ini bisa digunakan sebagai pengingat kita kalau kita misalkan lupa gitu kan. Misalkan gini kan, aku nanti umur 9 bulan Anka imunisasi campak, udah aku tinggal ngeklik nanti bakalan diingetin gitu. Jadi kita nggak bakalan lupa. Enaknya tuh di situ menurut aku aplikasi ini. Jadi sebagai pengingat kita jadwal imunisasinya gitu teman-teman. Kalau di daerah aku tuh ada buku-buku KIA gitu, buku warna pink itu kan juga ada, tapi aku kadang-kadang bingung bacanya gitu. Kadang-kadang kalau nggak tanya, aku juga nggak bakal tahu kalau misalkan aku nggak tanya gitu. Nah, ini pilih data si kecil ya, seperti biasa data baby kita. Untuk ganti ke mode hamil seperti yang aku bilang tadi, ini bisa digunakan sebagai mode hamil teman-teman. Tapi berhubung aku nggak hamil, jadinya kita skip dulu. Saya positif hamil pun juga kita skip, histori kehamilan juga kita skip, dan cari artikel seperti biasa. Kalau kalian membutuhkan artikel-artikel seputar baby, kalian bisa searching di situ. Nah, jadi ini adalah review seputar aplikasi Diary Bunda, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah aplikasi yang paling aku suka ya, ini aplikasi bener-bener, ya ampun, aku bener-bener suka banget sama aplikasi ini. Namanya adalah The Asian Parent, teman-teman. Kita langsung masuk ya ke berandanya seperti biasa. Ini juga bisa digunakan sebagai mode kehamilan, tapi berhubung aku nggak hamil lagi maksudnya ya belum hamil, belum pengen hamil dulu. Jadi aku masukin data untuk baby aku gitu teman-teman. Nah, di sini itu seperti biasa bakalan masukin data. Nah, ada beberapa ragam fitur di sini. Ada pemantauan kehamilan, kita skip karena nggak hamil ya. Terus ada pemantauan bayi, kita klik dulu pemantauan bayi. Nah, Anka di sini itu umurnya 6 bulan 16 hari. Nah, ini di sini itu ada berat badan panjang.
panjang badannya itu, tinggi badannya harusnya segini, berat badannya segini, terus lingkar kepalanya harus segini gitu di usia ini gitu kan. Nah, kalau misalkan udah ditargetkan seperti ini, kalian bisa langsung masuk ke tadi aplikasi Diary Bunda gitu teman-teman. Jadi ini bisa dibuat acuan juga. Nah, ini itu sebagai acuan kita. Umur 6 bulan ini harusnya baby aku harus gimana, kemampuannya dikuasai itu seperti apa. Terus kemampuan barunya seperti apa, sudah lebih ahli seperti apa, harus kita baca semuanya teman-teman. Terus ini ada kalori yang dibutuhkan itu berapa, terus rasio nutrisinya harus berapa selama 6 bulan ini umurnya. Nah, terus abis itu ini karena aku kemarin itu kan MPASI-nya Anka nggak 6 bulan ya, jadi sekitar umur 5 bulan gitu, jadi aku di bawah 6 bulan. Ini nanti aku bakalan upload video usia ciri-ciri MPASI yang pas di usia berapa sih baby kita harus MPASI, siap untuk melakukan MPASI maksudnya gitu. Nah, ini ada perkembangan fisik kemampuan pada usia ini kalian harus baca, terus tips untuk meningkatkan kemampuannya juga kalian baca, terus saat yang harus dikhawatirkan misalkan nggak ada tanda-tanda yang kemampuan-kemampuan ini kalian juga harus baca. Ada perkembangan kognitifnya juga seperti gimana, perkembangan emosi dan sosialnya itu juga seperti apa, perkembangan wicara dan bahasanya seperti apa, ini kalian harus baca gitu, karena untuk acuan kita sendiri gitu loh. Jadi kita nggak takut gitu kalau misalkan tidak ada ciri-ciri tersebut, nanti tuh bakalan ada disaranin gitu loh sama si The Asian Parent ini. Oke, udah pemantauan bayinya, kita langsung ke checklist. Nah, untuk checklist ini 6 bulan ya. Nah, untuk checklist ini itu, ini bisa sebagai acuan juga. Misalkan perkembangan stimulasi ini, kita baca dulu, mainan yang bisa ditumpuk adalah pilihan yang tepat untuk melatih koordinasi mata dan tangannya hanya dengan menaruh mainan kesukaannya. Jadi kita bisa melakukan itu teman-teman. Kalau udah dilakukan gitu kan, udah kita tinggal centang gitu. Jadi misalkan kita bingung ya mau ngapain gitu, udah kita baca ini aja apa yang harus kita lakukan ke anak kita gitu. Jadi bisa sambil belajar juga sambil bermain gitu teman-teman. Terus imunisasi, terus abis itu panduan di rumah untuk si kecil loh, ini udah ada. Jadi panduan untuk kita gitu supaya ada kegiatan apa sih yang harus kita lakukan gitu. Jadi kita nggak bakalan bingung selain bermain sama anak kita. Terus ada yang paling aku suka ini adalah makanan dan nutrisi. Jadi yang perlu diingat, makanan dan nutrisi ini itu tidak hanya untuk bayi ya, ini juga bisa digunakan saat hamil, pasca persalinan ataupun ibu menyusui. Berhubung aku ibu menyusui dan ada babynya, jadi sangat bermanfaat untuk aku. Nah, ini juga kalian harus baca, kalau ada tanda centangnya itu berarti aman, kalau ada tanda serunya itu berarti hati-hati, sebaiknya ya jangan dulu lah. Terus kalau ada tanda min gitu kan, itu porsi kecil aja. Kalau ada tanda silang itu berarti bener-bener nggak boleh dikonsumsi. Kalian harus memahami tanda-tanda ini dulu. Setelah kalian sudah benar-benar paham, nah kita langsung ke pilihan makanannya. Nah, untuk Anka ini kan aku belum bisa ngasih biji-bijian, hanya bisa sayuran ataupun buah-buahan. Kita coba klik buah-buahan ya. Nah, ini misalkan ada apukat nih, kita kan nggak perlu bingung, aduh harus makan apa ya, buah apa ya, udah kita klik ini aja. Oh ternyata apukat kan gampang banget ya ditemuin dimanapun, daripada kayak buah-buah yang kayak ini aprikot gitu kan, jarang ada, apalagi di Jombang. Aku juga nggak pernah tahu buah aprikot itu kayak gimana kan, yang gampang-gampang aja. Ini ada apukat. Semuanya tandanya centang, berarti bisa digunakan, bisa dikonsumsi untuk ibu hamil, menyusui, baru melahirkan maupun bayi. Nah, ini anggur juga. Kalau anggur tadi kan kalau tanda min itu apa? Ayo, harus hati-hati. Sebaiknya juga jangan. Untuk bayi, kalau min tadi porsi kecil ya maksudnya ya. Kalau bayi harus hati-hati, sebaiknya jangan. Gitu lah. Ini ada bayberry. Dicentang semuanya, berarti nggak boleh dimakan semuanya, maupun ibu hamil, ibu menyusui, pasca melahirkan, bahkan untuk baby itu nggak boleh dilakukan atau dikonsumsi teman-teman.
Tuh enaknya tuh gitu, jadi aku nggak perlu bingung-bingung apa yang harus dimakan, apa yang nggak boleh dimakan, udah lihat ini aja. Terus ada makanan olahan lah, ini makanan-makanan olahan aku jarang sih kalau ini. Tuh, oh bakwan jagung, aku sebenarnya jujur jarang-jarang baca ini, ternyata bakwan jagung nggak boleh untuk ibu menyusui. Ya ampun, padahal aku suka banget sama bakwan jagung. Tuh kan aku sama-sama belajar juga kan. Aku jarang buka makanan olahan ini sih karena aku lebih fokus ke buah-buahan sama apa namanya sayuran. Udah dari situ kalian sudah paham ya untuk makanan dan nutrisi. Kita lanjut ke selanjutnya, ini adalah aktivitas. Nah, aktivitas ini dibagi menjadi 3, ada untuk hamil, baru melahirkan, dan menyusui. Nah, ini aktivitasnya tuh seperti ini, misalkan apa ya, olahraga deh. Biasanya habis melahirkan itu kan agak gendut gitu kan. Nah, ini ibu menyusui. Olahraga apa sih yang boleh? Ternyata boleh berdansa, berenang juga boleh. Terus ini hati-hati, ini kayak bolehkah saya berdiri dengan posisi terbalik, itu belum boleh gitu. Sebaiknya hati-hati. Nah, ini bisa sebagai acuan kita supaya kita lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas. Itu kan untuk ibu hamil, baru melahirkan maupun ibu menyusui. Enak kan? Terus selanjutnya ada obat-obatan. Nah, teman-teman, aku nggak waktu aku ngeklik ini aku nggak bisa ngebuka gitu loh. Fiturnya kayak gini. Jadi gimana ya? Aku udah coba berkali-kali tuh, selalu kayak keluar otomatis gitu. Tolong dong ASEAN Parent. Barangkali ini kan penting banget ya obat-obatan. Barangkali baby aku sakit, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikonsumsi obatnya. Ibu menyusui juga gimana? Ibu hamil pun di sana seperti apa kalau misalkan sakit. Jangan sampai kayak aku opname waktu di trimester ketiga. Kalian bisa lihat videonya. Di sini kenapa aku bisa sampai opname di trimester ketiga, teman-teman. Terus ini lanjut ke media. Nah, media ini kayak di YouTube gitu. Jadi ini YouTube-nya kayak video-videonya yang ada di The ASEAN Parent ini gitu. Jadi ada perawatan bayi, menyusui, kesehatan bayi, nutrisi bayi gitu, teman-teman. Ada video maupun audio. Ya seperti video pada umumnya itu. Terus ada artikel, ya artikel-artikel pada umumnya sih, ada artikel bayi, parenting, dan kesehatan. Ini juga bisa kalian baca kalau waktunya longgar gitu. Terus ada nama bayi, ini biasanya digunakan untuk mode kehamilan yang mempersiapkan nama-nama bayi. Ini bisa. Nah, untuk resep. Nah, ini buat kalian yang misalkan saat melakukan MPASI barangkali bingung mau masak apa, kalian bisa lihat di sini. Ini ada resep untuk ibu menyusui, trimester kedua, trimester pertama. Kalau kalian misalkan trimester pertama nggak bisa makan, kalian bisa ini nih, lihat ini supaya kalian bisa makan lebih nyaman, enak gitu kan. Kalau trimester pertama itu untuk makan pun bukan kadang-kadang banyak yang susah ya karena trimester pertama. Ini juga ada untuk baby juga tuh. Ini enak teman-teman tuh, trimester ketiga melahirkan, minuman untuk anak-anak tuh, minuman Bumil tuh kan enak. Terus abis itu untuk perbelanjaan, ini untuk ini bisa digunakan untuk persiapan melahirkan, barang-barang keperluan apa aja yang harus kita punya gitu. Berhubung aku udah bikin videonya, kan bisa cek linknya di sini ya, atau aku bakal taruh di description box, tinggal kalian klik aja barang keperluan apa aja yang harus kita punya selama apa namanya perlengkapan baby newborn gitu. Terus ini ada Key Counter itu tendangan baby ya. Berhubung aku dulu punya aplikasi, balik lagi ya di aplikasi wajib yang aku punya selama kehamilan, itu ada aplikasi yang Key Counternya, itu menurut aku sangat-sangat bagus sekali. Kalian bisa lihat itu. Kalau kalian misalkan sedang hamil, kalian bisa lihat video aku 3 aplikasi wajib selama masa kehamilan. Terus ini ada komunitas, aku jarang banget sih buka yang ini. Terus ada foto booth, ini kemarin aku coba fotoin kan lucu-lucu, ada gambar-gambar gitu. Udah ini aja sih. Menurut aku The ASEAN Parent ini udah mencakup semuanya ya. Jadi apa yang kita butuhkan udah ada di sini. Kalau untuk kehamilan aku belum tahu gimana, cuman untuk parenting ini bagus banget gitu. Nah, selanjutnya ini aplikasi yang terakhir. Aplikasi yang terakhir ini teman-teman, aku bisa kalian skip ya, karena aplikasi ini itu adalah Parenting Islami 2020 buat kalian yang
mohon maaf non muslim, kalian bisa skip aja gitu. Nah, alasan aku kenapa aku harus punya aplikasi ini karena aku pengennya itu anak aku lebih baik daripada aku gitu kan. Siapa sih yang nggak kepengen anaknya itu lebih baik dari orang tuanya gitu kan. Jadinya aku juga sama-sama belajar lagi tentang agama gitu kan. Nah, ini itu ada parenting islami gitu. Jadi konsep pendidikan Islam itu dalam mendidik anak itu seperti apa, terus fase mendidik anak menurut Islam itu harus gimana. Ini menurut aku penting banget karena mungkin orang tua kita yang dulu itu didiknya itu ya bagus gitu kan, tapi kalau kita jauh lebih bagus dari orang tua kita sebelumnya sih why not gitu kan. Ya tetap kita terapkan cara mendidik orang tua kita ke kita dulu itu seperti apa, tapi kan nggak ada salahnya kalau kita juga belajar lagi gitu loh. Nah, ini tuh penting banget menurut aku supaya aku juga sebagai orang tua itu aku harusnya seperti ini ya baiknya. Kalau misalkan dulu mama papa aku didiknya ini salah, seharusnya aku nggak boleh kayak gini. Nah, kalau di sini tuh harusnya gini, dikasih saran gini, gitu. Jadi bisa kita serap, bisa kita saring juga gitu teman-teman. Nah, terus ada kumpulan doa sehari-hari. Nah, ini ada kumpulan doa harian. Nah, itu juga bisa kita terapkan ke anak kita teman-teman. Misalkan kalau kita belum hafal doa bangun tidur misalkan gitu kan. Kita kan sama-sama belajar juga sama-sama ngajarin anak kita gitu kan. Jadi anak kita ngerti, hafal, kita pun juga sama-sama hafal. Jadi sama-sama belajar teman-teman. Terus ada kisah-kisah para nabi. Menurut aku itu sangat-sangat penting banget ya, karena jujur ya aku tahu nabi itu ada berapa gitu kan. Cuman aku tidak sepenuhnya tahu cerita semuanya. Nah, di sini itu aku bisa sama-sama belajar. Jadi nanti aku bisa ceritakan ke anakku, Nabi Adam itu kisahnya itu seperti ini. Nabi Idris itu kisahnya seperti ini deh gitu. Jadi aku juga ngerti, Anka pun juga ngerti gitu. Jadi sama-sama ngerti gitu teman-teman. Nah, sekian sharing aku seputar aplikasi wajib selama menjadi ibu baru. Semoga video aku kali ini, sharing-sharing aku ini bermanfaat untuk kalian yang baru menjadi ibu baru seperti aku. Mohon maaf juga kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan gitu teman-teman. Nah, terima kasih juga kalau sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di sharing-sharing selanjutnya dari aku. Bye-bye teman-teman.